Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Maulidah Falhoriyah dan Rahmatunisa akan mempresentasikan tentang prosa. Pengertian prosa. Prosa adalah jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi sebab variasi ritme yang dipunyai lebih besar dan bahasanya yang sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan ini biasanya dipakai sebagai deskripsi sebuah ide atau kata. Sebab prosa bisa dipakai untuk surat kabar, novel, majalah, surat, ensiklopedia, serta beragam jenis media lainnya. Prosa adalah karangan yang bentuknya bebas tetapi bahasanya terikat. Prosa lama adalah prosa yang lahir dan hidup dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat karya yang dihasilkan secara bersifat moral, pendidikan, nasihat, ajaran agama, adat, dan cara tulisan tidak terikat oleh aturan. Prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya, prosa baru diketahui secara pasti nama pengarang. Jenis-jenis prosa. Jenis prosa lama ada hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Untuk jenis prosa baru ada cerpen, novel, dongeng, resensi, esai, dan roman. Ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa secara umum yaitu bentuknya bebas, bahasa, tema, perkembangan, pengarang, cara penyajian, pesan atau amanat, urutan peristiwa atau kejadian, tokoh cerita, dan latar atau setting. Untuk ciri-ciri prosa lama mempunyai sifat statis, terus diferensiasi sedikit, bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun, bahasa menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional, istana sentris, bersifat lisan, sifatnya fantasi atau hayal, tokoh yang digunakan adalah manusia, dan terakhir amanat. Untuk ciri prosa baru bersifat dinamis, masyarakat sentris, bersifat rasional, tertulis, bersifat modern, memperhatikan urutan peristiwa, dan tokoh yang digunakan umumnya manusia. Di sini ada contoh prosa lama. Hikayat Amir. Dahulu kala di Sumatera hiduplah seorang saudagar yang bernama Syah Alam. Syah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir. Amir tidak uangnya dengan baik. Setiap hari dia membelanjakan uang yang diberi ayahnya. Karena sayangnya pada Amir, Syah Alam tidak pernah memarahinya. Syah Alam hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan Syah Alam jatuh sakit. Semakin hari semakin parah. Banyak uang yang dikeluarkan untuk pengobatan, tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka jatuh miskin. Penyakit Syah Alam semakin parah. Sebelum meninggal, Syah Alam pernah berkata, "Amir, ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau bisa membangun usaha lagi seperti ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat. Pergi dari rumah. Usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan terlihat oleh matahari." "Ya ayah, aku akan turuti nasihatmu." Sesaat setelah sang Amir meninggal, ibu Amir juga sakit parah dan akhirnya meninggal. Sejak itu Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat nasihat ayahnya agar tidak terlihat matahari, tetapi terlihat bulan. Oleh sebab itu, kemana-kemana kita harus memakai payung. Pada suatu hari, Amir bertemu dengan Nasruddin, seorang menteri yang pandai. Nasruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu memakai payung itu. Nasruddin bertanya kenapa dia berbuat demikian. Amir bercerita alasannya berbuat demikian. Nasruddin tertawa. Nasruddin terujar, "Begini ya Amir, bukan begitu maksud pesan ayahmu dulu. Akan tetapi, pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Jadi, tidak mengapa engkau terkena sinar matahari." Setelah memberi nasihat, Nasruddin pun memberi pinjaman uang kepada Amir.
Amir disuruhnya berdagang sebagaimana dilakukan ayahnya dulu. Amir lalu berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan siang dan malam. Pada siang hari, Amir menjajakan makanan seperti nasi kapau, lemang, dan limau. Malam harinya, ia berjualan martabak, sekoteng, dan nasi goreng. Lama-kelamaan, usaha Amir semakin maju. Sejak itu, Amir menjadi saudagar kaya raya. Sumber ini diambil dari Bina Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4 Erlangga. Dan ini ada contoh prosa baru, roman Pretender, yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikan. Contohnya, Layar terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Salah Asuhan oleh Abdul Muiz, Darah Muda oleh Adi Negoro. Roman sosial memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat, biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya yaitu sengsara membawa nikmat. Roman sejarah yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah, atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Contohnya yaitu Hulu Balang Raja Tambara. Roman detektif yang isinya berkaitan dengan kriminalitas. Yang menjadi pelaku utama adalah agen polisi yang tugas utamanya membongkar kasus. Contohnya Mencari Pencuri dan Kasih Tak Terlelai. Roman psikologis yang lebih menekankan gambaran kewajiban yang mendasari segala tingkah laku utama. Contohnya Kata Hendak Menjadi Lembu. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.